Selamat berjumpa kembali, mahasiswa Politeknik Gus Durian. Kali ini kita akan kuliah mata kuliah pengantar ekonomi dengan topik adalah permintaan dan penawaran. Kuliah ini merupakan kuliah sesi kedua untuk rekan-rekan mahasiswa. Baik, kita mulai kuliah kita pada kesempatan ini. Hukum permintaan penawaran dalam ekonomi. Dalam perekonomian, terdapat istilah permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Kedua aspek ini saling berhubungan dalam menentukan harga pasar yang seimbang. Menurut Deliarnov dalam Ekonomi Jilid 2 yang diterbitkan pada tahun 2007, halaman 135, permintaan ini bisa mempengaruhi harga. Di dalam hukum permintaan, setidaknya terdapat bunyi sebagai berikut. Seandainya harga barang atau jasa naik, maka permintaannya akan turun. Sebaliknya, jika harga turun, maka permintaannya akan cenderung naik. Sementara itu, penawaran didefinisikan sebagai hubungan harga dengan penawaran atau jumlah produksi barang. Berikut ini bunyi hukum penawaran tersebut. Seandainya harga barang atau jasa naik, maka penawarannya akan meningkat. Berbanding terbalik, jika harganya turun, maka penawarannya pun ikut turun. Jadi hukum penawaran ini adalah ada di posisi produsen ataupun penjual. Sedangkan permintaan itu ada di dalam posisi pembeli. Lantas apa hubungan yang terjalin antara hukum permintaan dan penawaran tersebut? Hubungan hukum permintaan dan penawaran dalam ekonomi. Hukum permintaan dalam menentukan harga dijabarkan lewat kurva permintaan. Akan tetapi, penghitungan melalui permintaan diklaim tidak cukup untuk mencari harga yang pas. Oleh sebab itu, hukum penawaran hadir dengan menggambarkan perubahan harga melalui kurva penawaran. Kedua kurva ini dihitung berdasarkan data permintaan dan juga penawaran yang diambil dari pasar-pasar atau individu tertentu. Hal ini menyebabkan target analisis menjadi dua, yaitu pasar dan perorangan. Nantinya akan ditemukan suatu titik temu antara demand dan supply dalam menentukan posisi harga yang pas. Dalam ilmu ekonomi, harga pas yang dimaksud di sini dihasilkan oleh pengaturan mekanisme pasar. Semua data dari konsumen atau pasar dan individu yang membeli produk akan diakumulasikan melalui dua kurva yang sebelumnya disebut. Kurva permintaan menerangkan grafik tentang harga yang sesuai permintaan pasar atau individu. Sementara itu, kurva penawaran akan memberikan deskripsi penawaran yang sudah sesuai dengan harganya. Kurva tersebut nantinya akan bertemu di satu garis silang yang menandai harga keseimbangan atau disebut juga dengan harga pasar. Harga ini yang tadi disebut sebagai harga pas dan dianggap dalam ekonomi
sebagai harga pasar final. Istilah lain untuk mengacu titik temu ini adalah harga equilibrium atau harga keseimbangan. Selanjutnya kita akan bahas satu persatu variabel harga pasar. Yang pertama adalah permintaan atau demand. Permintaan adalah sejumlah barang yang akan dibeli atau diminta pada tingkat harga tertentu dan dalam waktu tertentu. Masyarakat selaku konsumen harus membeli barang atau jasa keperluannya di pasar. Keadaan ini mengandalkan bahwa barang atau jasa itu memiliki tingkat harga tertentu. Ada berbagai macam harga di pasar, selanjutnya mengandalkan adanya kondisi yang mempengaruhi produk atau jasa tersebut. Jadi permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang dibeli dalam berbagai situasi dan tingkat harga. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat permintaan, yaitu yang pertama adalah selera konsumen. Selera konsumen terhadap barang dan jasa dapat mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika selera konsumen terhadap barang tertentu meningkat, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat pula. Misalnya, sekarang ini banyak orang yang mencari handphone yang dilengkapi fasilitas musik dan game. Karena selera konsumen akan barang tersebut tinggi, maka permintaan akan handphone yang dilengkapi musik dan game akan meningkat. Yang kedua yang mempengaruhi permintaan adalah harga barang substitusi atau barang pengganti. Harga barang dan jasa pengganti atau substitusi ikut mempengaruhi jumlah barang dan jasa yang diminta. Apabila harga dari barang substitusi lebih murah, maka orang akan beralih pada barang substitusi tersebut. Akan tetapi, jika harga barang substitusi naik, maka orang akan tetap menggunakan barang yang semula. Contohnya kaos adalah pengganti kemeja. Jika di pasar harga kaos lebih murah dibandingkan kemeja, maka permintaan akan kaos lebih banyak bila dibandingkan permintaan terhadap kemeja. Faktor yang ketiga adalah harga barang komplementer atau pelengkap. Barang pelengkap juga dapat mempengaruhi permintaan barang atau jasa. Misalnya sepeda motor. Barang komplementernya adalah bensin. Apabila harga bensin naik, maka kecenderungan orang untuk membeli sepeda motor akan turun. Begitu juga sebaliknya. Ya, contoh lain yang lebih konkret misalnya di mobil ya. Mobil ada dua, yaitu mobil berbahan bakar bensin dan berbahan bakar solar. Kalau harga bensin semakin naik, maka orang cenderung akan mencari mobil yang berbahan bakar solar. Itu adalah contoh. Kemudian faktor berikutnya adalah jumlah penduduk. Pertambahan penduduk akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta. Jika jumlah penduduk dalam suatu wilayah bertambah banyak, maka barang yang diminta akan meningkat. Faktor yang kelima adalah pendapatan. Besar kecilnya pendapatan yang diperoleh seseorang turut menentukan besarnya permintaan akan barang dan jasa. Apabila pendapatan yang diperoleh tinggi, maka permintaan akan barang dan jasa juga semakin tinggi.
Sebaliknya, jika pendapatannya turun, maka kemampuan untuk membeli barang juga akan turun. Akibatnya, jumlah barang akan semakin turun. Misalnya pendapatan Ibu Tia dari hasil dagang minggu pertama adalah 200.000. Hanya dapat untuk membeli kopi 20 kilo. Tetapi ketika hasil dagang minggu kedua 400.000, Ibu Tia dapat membeli kopi sebanyak 40 kilo. Faktor yang keenam adalah intensitas kebutuhan konsumen. Intensitas kebutuhan konsumen berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta. Kebutuhan terhadap suatu barang atau jasa yang tidak mendesak akan menyebabkan permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa tersebut rendah. Sebaliknya, jika kebutuhan terhadap barang atau jasa sangat mendesak, maka permintaan masyarakat terhadap barang atau jasa tersebut menjadi meningkat. Misalnya, dengan meningkatnya curah hujan, maka intensitas kebutuhan akan jas hujan semakin meningkat. Konsumen akan bersedia membeli jas hujan hingga 25.000 walaupun kenyataannya harga jas hujan hanya normalnya adalah 15.000. Itu sebagai permisalan. Dan faktor yang ketujuh dalam permintaan atau demand adalah perkiraan harga di masa depan. Apabila konsumen memperkirakan bahwa harga akan naik maka konsumen cenderung menambah jumlah barang yang dibeli. Karena ada kekhawatiran harga akan semakin mahal. Sebaliknya, apabila konsumen memperkirakan bahwa harga akan turun, maka konsumen cenderung mengurangi jumlah barang yang dibeli. Misalnya, dugaan ada kenaikan harga bahan bakar minyak, mengakibatkan banyak konsumen antri di SPBU untuk mendapatkan bensin atau solar yang lebih banyak. Ini umum sering terjadi ya. Sekarang kita bahas yang kedua, yaitu penawaran atau supply. Penawaran adalah sejumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Dalam rangka menjawab kebutuhan konsumen, pihak produsen menyediakan berbagai barang dan jasa. Barang dan jasa hasil produksi ini kemudian dijual kepada konsumen menurut tingkat harga tertentu. Permintaan bersangkut paut dengan pembelian dan pemakaian, sedangkan penawaran bersangkut paut dengan penyediaan dan penjualan. Jadi, penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang tersedia untuk dijual pada tingkat harga dan situasi tertentu. Sekarang kita akan bicara hukumnya, yaitu hukum permintaan dan penawaran. Yang pertama adalah hukum permintaan dan penawaran. Hukum permintaan adalah hukum yang menjelaskan tentang adanya hubungan yang bersifat negatif antara tingkat harga dengan tingkat jumlah barang yang diminta. Apabila harga naik, jumlah barang yang diminta sedikit. Dan apabila harga rendah, jumlah barang yang diminta meningkat. Dengan demikian, hukum permintaan akan berbunyi, semakin turun tingkat harga, maka semakin banyak jumlah barang yang bersedia diminta. Dan sebaliknya, semakin naik tingkat harga, maka semakin sedikit
jumlah barang yang bersedia diminta. Pada hukum permintaan berlaku asumsi ceteris paribus. Ceteris paribus artinya asumsi bahwa faktor-faktor lain ini tidak berpengaruh atau faktor-faktor lain kondisinya tetap, tidak ada perubahan. Artinya hukum permintaan tersebut berlaku jika keadaan atau faktor-faktor selain harga tidak berubah atau dianggap tetap atau konstan. Kita lihat kurvanya untuk permintaan berupa garis lurus dari kiri atas ke kanan bawah, di mana sumbu aksis vertikal atau P itu adalah harga, dan sumbu aksis horizontal atau Q adalah jumlah yang diminta. Kita lihat hubungannya di sini, semakin tinggi harganya, maka jumlah yang diminta akan semakin kecil. Misalnya, pada saat harga 200, barang yang diminta adalah 1.500 unit. Tapi pada saat harga naik menjadi misalnya 300, maka barang yang diminta hanya 1.000 unit. Berikutnya juga misalnya harganya naik lagi menjadi 400, maka barang yang diminta adalah hanya 500 unit. Ini adalah kurva permintaan. Meskipun dalam prakteknya nanti tidak selalu bergaris lurus, tapi bisa juga bentuk kurva lengkung. Kemudian hukum penawaran. Hukum penawaran adalah hukum yang menjelaskan tentang keterkaitan antara jumlah barang yang ditawarkan dengan tingkat harga. Semakin tinggi harga, jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, jumlah barang yang ditawarkan semakin sedikit. Kenapa demikian? Harus diingat bahwa hukum penawaran ini adalah posisinya pada produsen. Sehingga apabila harga produk atau jasa naik, produsen kepingin memproduksi sebanyak-banyaknya agar supaya mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Dan apabila harga turun, maka produsen ini mempunyai peluang keuntungan yang kecil, maka dia akan berusaha mengurangi penjualan atau mengurangi penawarannya kepada konsumen. Ini hukum penawaran. Dengan demikian, hukum penawaran akan berbunyi bahwa semakin tinggi tingkat harga, semakin banyak barang yang ditawarkan. Sebaliknya, apabila semakin turun tingkat harga, maka semakin sedikit barang yang ditawarkan. Hukum penawaran akan berlaku apabila faktor-faktor lain yang mempengaruhi penawaran tidak berubah atau disebut dengan ceteris paribus. Kurvanya ini berbalikan dengan hukum permintaan tadi, ya. Kurvanya berbalikan dengan kurva permintaan. Kurva penawaran dari titik kiri bawah menuju ke kanan atas. Penjelasannya seperti tadi, semakin harga naik, maka jumlah yang ditawarkan akan semakin tinggi. Aksis sumbu vertikal adalah P, yaitu harga, dan aksis sumbu horizontal adalah Q, yaitu jumlah produk atau jasa yang ditawarkan. Misalnya pada harga 400, jumlah yang ditawarkan adalah 30 unit. Kemudian ketika harga naik menjadi 600, jumlah yang ditawarkan menjadi 50 unit, dan seterusnya. Itu adalah hukum penawaran. Sekarang kita bicara mengenai fungsi permintaan dan penawaran. Yang pertama adalah fungsi permintaan.
Fungsi permintaan adalah persamaan yang menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fungsi permintaan adalah suatu kajian matematis yang digunakan untuk menganalisa perilaku konsumen dan harga. Fungsi permintaan mengikuti hukum permintaan, yaitu apabila harga suatu barang naik, maka permintaan akan barang tersebut juga menurun. Dan sebaliknya, apabila barang turun, maka permintaan akan barang tersebut meningkat. Jadi, hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta memiliki hubungan yang terbalik. Sehingga gradien dari fungsi permintaan atau B akan selalu negatif. Kalau digambarkan, ya mungkin permintaan atau demand D sama dengan minus B plus X, ya, itu fungsinya. Yang kedua adalah fungsi penawaran. Fungsi penawaran adalah persamaan yang menunjukkan hubungan harga barang di pasar dengan jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen untuk menganalisa kemungkinan banyak barang yang akan diproduksi. Menurut hukum penawaran, bila barang naik dengan asumsi ceteris paribus, maka jumlah barang yang ditawarkan akan naik. Dan sebaliknya, apabila harga barang menurun, jumlah barang yang ditawarkan juga menurun. Jadi dalam fungsi penawaran antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan memiliki hubungan positif. Karena itu gradiennya B-nya adalah positif. Ya. Penawaran atau supply fungsinya adalah S sama dengan B plus X. Kemudian macam-macam permintaan dan penawaran. Permintaan dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok. Antara lain, permintaan berdasarkan daya beli dan jumlah subjek pendukung. Yang pertama adalah permintaan menurut daya beli. Berdasarkan daya belinya, permintaan dapat menjadi 3 macam, yaitu permintaan efektif, permintaan potensial, dan permintaan absolut. Kita bahas yang nomor 1 dulu, yaitu permintaan efektif. Adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa yang disertai dengan daya beli atau kemampuan membayar. Artinya, konsumen itu berminat atau meminta suatu produk dan dia memiliki uang untuk membayar. Pada permintaan jenis ini, seorang konsumen memang membutuhkan barang itu dan ia mampu membayar. Yang kedua adalah permintaan potensial. Adalah permintaan masyarakat terhadap suatu barang dan jasa yang sebenarnya memiliki kemampuan untuk membeli, tetapi belum melaksanakan pembelian barang atau jasa tersebut. Contohnya, Pak Luki sebenarnya mempunyai uang yang cukup untuk membeli kulkas, namun ia belum mempunyai keinginan untuk membeli kulkas. Itu disebut permintaan potensial. Yang ketiga adalah permintaan absolut. Adalah permintaan konsumen terhadap suatu barang atau jasa yang tidak disertai dengan daya beli. Pada permintaan absolut, konsumen tidak mempunyai kemampuan atau uang untuk membeli barang yang diinginkan. Contohnya, Hendra ingin membeli sepatu olahraga.
Akan tetapi uang yang dimiliki Hendra tidak cukup untuk membeli sepatu olahraga. Oleh karena itu, keinginan Hendra untuk membeli sepatu olahraga tidak bisa terpenuhi. Itu yang disebut dengan permintaan absolut. Kemudian berdasarkan jumlah subjek pendukungnya, permintaan terdiri atas permintaan individu dan permintaan kolektif. Yang pertama, permintaan individu adalah permintaan yang dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, yang permintaan oleh orang perorangan. Yang kedua adalah permintaan kolektif atau permintaan pasar adalah kumpulan dari permintaan-permintaan perorangan atau individu atau permintaan secara keseluruhan para konsumen di pasar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk materi dasar mengenai permintaan dan penawaran. Nanti akan kita lanjutkan pendalamannya di kuliah berikutnya. Silakan subscribe bagi yang belum subscribe channel saya, kemudian memberikan like dan di-share ke banyak orang agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat juga kepada orang lain. Dan juga berkomentar khususnya kepada mahasiswa Politeknik Gus Durian. Silakan memberikan komentar pada kolom pertanyaan sebagai bukti kehadiran kuliah kita. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah berikutnya.